A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga merekah ditopang oleh kaki. Uang merekah karena disimpan di mandiri. Sedekah yang hakiki adalah sedekah kepada keluarga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sudah mengenal apa itu sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain atau dari diri sendiri kepada orang di luar diri kita. Ada yang berupa uang, ada yang berupa senyuman, ada yang berupa ilmu, dan ada yang berupa jasa. Sedekah itu bebas. Banyak wujudnya. Yang biasa kita pahami sedekah itu adalah mengeluarkan uang. Betul atau tidak? Apakah senyum tidak sedekah? Kata Rasulullah SAW, tabassumuka li akhika sedekatun. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan selalu berbentuk uang. Senyum doang itu sedekah. Maka ketika kita tidak punya uang untuk disedekahkan, minimal dengan senyum. Murah bisa dan mudah bukan? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah sedekah setelah kebutuhan pokok dipenuhi. Dan mulailah dari keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis mereka, yang mana ini menunjukkan bahwa sedekah yang berupa harta itu yang terbaik dilakukan kepada keluarga sendiri. Buat teman-teman yang sudah punya keluarga sendiri, yang sudah tidak begitu terhubung dengan orang tua, maksudnya tinggalnya sudah pisah karena sudah menikah, baik bapak maupun ibu, artinya sudah menjadi keluarga kecil. Itu maka sedekah ini adalah sedekah untuk keluarganya sendiri. Yang artinya dengan demikian bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diberikan untuk keluarganya itu merupakan sedekah yang terbaik. Oleh karenanya, jangan pernah merasa rugi ketika memberikan uang jajan kepada anak. Jangan pernah merasa rugi ketika memberikan uang kepada istri untuk berbelanja. Jangan pernah merasa rugi karena masakin buat keluarga. Karena itu juga sedekah. Sedekah yang terbaik kepada orang yang terdekat. Ini sama sebagaimana perintah Allah dalam surat At-Tahrim terkait ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selalu diawali dengan dirimu, kemudian keluarga, baru nanti ke yang lain. Sedekah juga demikian. Mulai dari yang terdekat dulu. Mulai dari keluarga. Baru setelah keluarga selesai, baru boleh ke yang lain. Jangan sampai kita banyak sedekah ke orang lain, keluarganya terbengkalai. Ini bermasalah. Nanti di mata orang lain, nilainya baik. Dia dermawan, dia supel, dia baik. Tapi di keluarganya berbunyi, Abi mah pelit, Umi mah susah minta uangnya. Bahasa-bahasa begini kan yang terdekat. Kalau mengacu kepada hadis Rasul tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka justru belum ke orang lain, keluarga yang terdekat dulu yang perlu untuk diberikan. Dan itu adalah sedekah terbaik. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan sekarang. Sedekah ini adalah amalan yang sangat-sangat
diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa dalam surat Al-Munafikun, Allah berfirman, di mana ketika seandainya orang yang sudah meninggal seandainya diakhirkan barang sesaat saja kematiannya, fa'asaddaq, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku pastinya akan menjadi termasuk orang-orang yang solih. Ini harapan orang yang udah meninggal, teman-teman. Udah meninggal, udah ketemu Allah, kemudian diperlihatkan apa yang ia dapatkan selama ia hidup di dunia, surgakah, nerakakah, kemudian dari setiap amalan ia diperlihatkan, maka dia pengen diakhirin sebentar aja. Yang diminta bukan yang lain, bukan sholat, bukan pengen nikah lagi, bukan. Enggak ada yang namanya ketemu Allah, ya Allah akhirin aku bentar aja, pengen nikah lagi. Enggak ada bahasanya. Ini bahasa nafsu ya. Kalau ini bahasa nafsu kita di dunia pengennya nikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Ada yang lebih banyak dari itu. Tapi itu enggak nyunah. Yang nyunah itu maksimal 4. Itu pun juga kalau adil. Kok jadi ke sini ya bahasannya. Nah, balik lagi bahwa ketika dalam surat Al-Munafikun tersebut dibentarin aja, diundur, ya Allah, undur. Seandainya diundur nih, ini kan berandai-andai. Lah orang udah meninggal, nggak mungkin terjadi. Orangnya udah meninggal. Ceritanya kan begitu dalam saat ini. Udah meninggal, seandainya diundurkan barang sesaat aja, fa'asaddaqo wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah, dan aku akan tergolong menjadi orang yang soleh. Sahabat-sahabat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih hidup. Kita bukan orang yang mati. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang mati tadi. Orang yang sudah meninggal, yang pengen balik lagi ke dunia, yang dia pengen bersedekah, kita bisa lakuin. Nggak usah muluk-muluk. Minimal dari yang kecil-kecil aja. Emang karena keikhlasan itu setiap orang berbeda. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ini bukan orang yang hatinya pedit, meregehese, buntut kathiran. Jadi apalagi ini di bulan Ramadan, bulan Ramadan yang dalam sebuah riwayat Rasul itu tidak pernah takut miskin, baik dalam berinfak maupun dalam baca Al-Quran. Gak takut miskin. Apalagi ini bulan yang berkah, bulan Ramadan. Amalan kecil bisa berlimpah. Amalan kecil pahalanya besar. Lah kalau di bulan yang lain kita sholat nih, sholat sunnah, itu pahalanya pahala sunnah. Dilakukan boleh, ditinggalkan gak apa-apa kan, sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah tuh dilakukan kita dapat pahala, kita tinggalkan kagak ngape-ngape, tapi kita gak dapat pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, puasa, sholat sunnah, itu dihitung menjadi sholat wajib. Karena saking agungnya bulan ini. Apalagi sedekah. Sedekah yang benar-benar ia bisa menjadi amal jariah kita. Apalagi kalau sekarang mau terawih nih. Kita sholat terawih, ada keropak jalan. Ini kalau kita tahu dengan yakin dengan apa yang Allah janjikan, maka dari rumah ini udah kita siapin uang. Di rumah udah siapin buat ngasih keropak. Kalau bisa besar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa besar, dari yang kecil. 100.000 gak bisa, turunin deh, gocap. Gocap gak bisa, turunin deh, jadi 10.000. 10.000 gak bisa, turunin dari goceng. Goceng gak bisa, masih ada 2.000-an. 2.000 gak bisa, ya sudah 1.000 lah kalau masih ada. Udah jarang uang 1.000 sekarang. Kalau 1.000 kagak ada, ya sudah. Yang penting kita sudah pengen, ya Allah pengen infak, tapi gak ada uangnya. Ya gak apa-apa.
Minimal tadi kata Rasul, tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu buat saudaramu itu sedekah. Gak bisa sedekah dengan uang, minimal sedekah dengan senyum. Kita sapa sahabat sholat kita yang di sebelah dengan baik, tanya kabarnya, dan kita berjabat tangan. Itu insya Allah menjadi sedekah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selagi lagi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan setelah kebutuhan utama itu terselesaikan, dipenuhi, dan dilakukan kepada keluarga terdekat, bukan orang lain. Semoga Allah karuniakan kita harta yang banyak yang bisa bersedekah untuk keluarga kita, juga buat orang lain, yang itu semua adalah menjadi rahmatan lil alamin, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.